Ada banyak cara untuk mendefinisikan apa artinya menjadi laki-laki. Tapi di dunia yang penuh distraksi ini, menjadi laki-laki bukan sekedar soal fisik atau pencapaian. Laki-laki sejati bukanlah dia yang sekedar mengikuti standar dunia modern. Dia adalah seorang yang sadar akan dirinya sendiri, mampu membawa nilai dan hidup dengan integritas. Menjadi laki-laki adalah tentang kehadiran, kesadaran, dan nilai yang kamu bawa ke dunia. Hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal esensial yang seringkali terlupakan. Hal-hal yang ketika kamu miliki akan membuatmu lebih berharga. Bukan hanya di mata orang lain, tetapi juga di mata dirimu sendiri. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah tentang membangun dirimu dari dalam dan dari luar. Bagian 1. Diam lebih baik daripada kata yang tidak bermakna. Di dunia yang penuh kebisingan, kebijaksanaan adalah barang langka. Orang-orang sering berbicara bukan karena mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, tapi karena mereka takut akan kesunyian. Pepatah lama mengatakan diam adalah emas. Dan common wisdom juga, jika kata-katamu tidak lebih baik daripada diam, maka lebih baik kamu diam. Kita hidup di era di mana semua orang berlomba untuk berbicara, berbagi, dan menunjukkan diri. Tapi laki-laki yang benar-benar berharga adalah dia yang hanya berbicara ketika ada sesuatu yang berarti untuk disampaikan. Diam bukan kelemahan. Diam adalah tanda kontrol, tanda bahwa kamu memahami bahwa pendapatmu harus memiliki bobot. Jangan berbicara hanya untuk menarik perhatian, berbicaralah karena kamu ingin menambahkan nilai di atas meja. Jadi pertanyaan untukmu, apakah kata-katamu bisa membawa nilai atau hanya sekedar memenuhi ruang kosong? Mengapa diam itu penting? Diam membuatmu lebih bijaksana. Ketika kamu mendengarkan, kamu belajar lebih banyak. Kamu menangkap detail yang dilewatkan oleh mereka yang terlalu sibuk untuk berbicara. Diam juga membangun wibawa. Orang akan menghargai kata-katamu lebih banyak ketika mereka tahu bahwa kamu hanya berbicara jika itu penting. Kemudian diam menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam situasi panas, kata-kata yang diucapkan tanpa pikir panjang seringkali memperburuk keadaan. Dengan diam, kamu memiliki waktu untuk lebih berpikir jernih. Berikut adalah langkah praktis untuk melatih diam yang lebih bermakna. Tingkatkan kesadaran mendengar. Latih dirimu untuk mendengarkan dengan seksama. Ketika berada di tengah percakapan, fokuslah pada apa yang orang lain katakan, bukan pada apa yang akan kamu balas. Gunakan aturan 3 detik. Sebelum menjawab pertanyaan atau menanggapi, hitung sampai 3 di dalam hati. Ini bakal memberimu waktu untuk memikirkan jawaban yang lebih baik. Tanya pada diri sendiri. Sebelum berbicara, tanyakan apakah ini perlu, apakah ini menambah nilai. Jika tidak, diam saja. Bagian 2. Kebersihan dan kerapian sebagai tanda kesadaran. Kamu tidak perlu mengenakan pakaian yang mahal atau memiliki gaya rambut sempurna untuk terlihat baik. Tapi ada 2 hal yang harus kamu jaga, yaitu adalah kebersihan dan kerapihan. Orang sering salah paham bahwa penampilan adalah tentang mengikuti tren dan terlihat mewah. Padahal kebersihan dan kerapian jauh mendalam daripada itu. Penampilanmu adalah cerminan dari pikiranmu. Ketika kamu menjaga dirimu tetap bersih dan rapi, itu menunjukkan bahwa kamu peduli. Tidak hanya pada dirimu sendiri, tetapi juga pada orang lain yang berinteraksi denganmu. Bukan juga soal menjadi rapih dengan cukuran klimis atau kemeja yang dimasukkan, karena kita memiliki persepsi tentang estetika yang berbeda. Jadi tampilah dengan cara yang kamu anggap estetik, namun tetap rapih dan bersih. Parfum atau wewangian misalnya juga bukan sekedar tambahan. Itu adalah pesan implisit. Saat seseorang mencium aroma yang kamu pilih, mereka memahami bagaimana kamu ingin dikenang. Parfum itu seperti tanda tangan tak terlihat. Itu identitasmu. Berikut adalah beberapa teori di balik kebersihan dan kerapian. Penampilan adalah komunikasi nonverbal. Sebelum kamu berbicara, penampilanmu sudah berbicara lebih dulu. Kesan pertama seringkali menentukan bagaimana orang lain memandangmu. Kebersihan adalah refleksi kendali diri. Jika kamu mampu menjaga dirimu tetap rapi, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki disiplin dan perhatian terhadap detail. Parfum sebagai identitas tak kasat mata. Wewangian bukan sekedar untuk menarik perhatian, tetapi sebagai cerminan dari siapa dirimu. Aroma yang kamu pilih bakal menggambarkan suasana hati, karakter, dan cara kamu ingin dikenang. Langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan yaitu adalah tetapkan rutinitas harian. Mulailah setiap hari dengan mandi dan mencuci wajah. Gunakan produk perawatan kulit yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan lupa potong kuku secara teratur dan jaga kebersihan gigi. Rawat pakaianmu. Setrika pakaian sebelum memakainya. Pastikan pakaian yang kamu kenakan sudah bebas dari noda atau bau yang tidak sedap. Gunakanlah parfum
yang konsisten. Pilih wewangian yang mencerminkan kepribadianmu, jangan terlalu berlebihan, cukup semprotkan pada pergelangan tangan dan leher untuk hasil yang lebih maksimal. Bagian 3, berhenti menjadi laki-laki pick me. Manusia modern seringkali terjebak dalam pola pikir mencari validasi. Kita ingin diperhatikan, disukai, bahkan dipuja. Berapa sering kita mencoba terlalu keras untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Menjadi laki-laki yang terus berkata, pilih aku, lihat aku. Tapi inilah kebenarannya. Perhatian yang kamu cari dengan memaksa tidak akan pernah tulus. Perhatian yang benar adalah perhatian yang datang secara alami dari mereka yang benar-benar menghargaimu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk memilihmu. Sama seperti kamu yang punya kebebasan, begitu juga mereka. Yang kamu perlu tunggu adalah orang yang memilihmu karena kebebasan mereka, bukan karena desakanmu. Berhenti mencari perhatian, fokus pada orang-orang yang sudah peduli padamu, karena merekalah yang benar-benar berarti. Mengapa menjadi pick me itu berbahaya? 1. Menguras energi. Terlalu fokus pada mendapatkan perhatian akan membuatmu lelah secara mental dan emosional, membuatmu kehilangan fokus. Alih-alih mengembangkan dirimu, kamu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Menciptakan ketergantungan. Validasi eksternal membuatmu bergantung pada orang lain untuk merasa puas. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan adalah kenali nilai dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk menulis daftar pencapaian atau kualitas positifmu. Sadari bahwa dirimu cukup, bahkan tanpa validasi eksternal. Batasi penggunaan media sosial juga. Media sosial seringkali menjadi tempat di mana kita mencari perhatian. Cobalah kurangi waktu di media sosial untuk fokus pada kehidupan nyata. Fokus pada hubungan bermakna juga, yaitu alih-alih mengejar semua orang, fokuslah pada mereka yang benar-benar peduli padamu. Karena kualitas lebih penting daripada kuantitas. Bagian 4, memahami nilai-nilai dasar manusia. Tiap orang memiliki nilai-nilai dasar yang membentuk cara mereka berpikir dan bertindak. Dengan memahami nilai-nilai ini, kamu bisa berkomunikasi lebih baik, membangun hubungan yang lebih dalam, dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Untuk menjadi laki-laki yang bernilai, kamu harus memahami apa yang berharga bagi orang lain. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang empati. Dalam psikologi ada konsep primary values, yaitu hal-hal yang mendasari apa yang penting bagi seseorang. Ketika kamu memahami nilai-nilai ini, kamu bisa lebih baik dalam berkomunikasi, membangun hubungan, dan menjadi seseorang yang orang lain hormati. Jadilah laki-laki yang bisa memahami dan memberikan apa yang berharga untuk orang lain. Itu adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Lalu apa saja primary value itu? Information, orang yang menghargai pengetahuan dan wawasan. Mereka yang terinspirasi oleh gagasan baru dan fakta baru. Status, mereka yang mencari pengakuan sosial dan penghargaan. Love, orang yang memprioritaskan hubungan emosional dan keintiman. Goods, mereka yang menghargai kenyamanan fisik dan material. Lalu service, yaitu mereka yang merasa bermakna melalui membantu orang lain. Langkah-langkah praktis untuk memahami nilai-nilai ini adalah amatilah prioritas mereka. Perhatikan topik yang sering mereka bicarakan. Ini memberi petunjuk tentang apa yang penting bagi mereka. Kemudian kamu juga bisa mengajukan pertanyaan yang relevan. Tanyakan pada mereka apa yang membuat mereka bahagia atau apa yang mereka cari dalam hidup. Jawaban mereka akan mengungkapkan nilai mereka. Kemudian kamu bisa sesuaikan komunikasimu. Jika seseorang menghargai information, diskusikan gagasan atau wawasan baru. Jika mereka menghargai love, berikan perhatian emosional, dan seterusnya. Bagian 5. Gestur yang penuh kesadaran. Gestur adalah bahasa tubuh yang seringkali berpengaruh daripada kata-kata. Cara kamu berdiri, bergerak, atau bahkan diam bisa memengaruhi bagaimana orang lain memandangmu. Bahasa tubuh adalah sesuatu yang sering diabaikan, tapi sebenarnya sangat penting. Gesturmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Ketika kamu terlalu banyak bergerak atau terlihat gugup, itu menunjukkan ketidakpastian. Tapi ketika gesturmu tenang, terkontrol, dan penuh makna, itu menunjukkan kepercayaan diri. Belajarlah mengontrol gerakan tubuhmu, karena laki-laki yang sadar akan gesturnya adalah laki-laki yang terlihat percaya diri, bahkan sebelum dia berbicara. Berikut adalah teori gestur yang efektif. Postur tegak adalah simbol kepercayaan diri. Orang yang berdiri tegak terlihat lebih percaya diri dan dapat diandalkan. Gerakan yang tenang mencerminkan kendali diri. Gerakan yang berlebihan menunjukkan kegelisahan, sementara gerakan yang tenang menunjukkan keyakinan.
Kontak mata membangun koneksi. Mata adalah jendela jiwa. Kontak mata yang tepat menciptakan rasa saling percaya. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk gestur yang lebih baik. Latih postur tubuh. Berdirilah dengan bahu terbuka dan punggung yang tegak. Bayangkan ada tali yang menarikmu ke atas. Jaga gerakan tangan. Hindari menyentuh wajah atau menggerakkan tangan secara berlebihan. Gunakan tanganmu untuk menekankan poin-poin yang penting saja. Kemudian berlatih kontak mata. Mulailah dengan mempertahankan kontak mata selama 3-5 detik saat berbicara. Kemudian kamu bisa tingkatkan durasi ini secara bertahap. Ya, pada akhirnya menjadi laki-laki yang sejati bukanlah tentang kesempurnaan. Itu adalah perjalanan untuk menjadi sadar. Sadar akan dirimu sendiri, nilaimu, dan bagaimana kamu memilih untuk hadir di dunia ini. Ini adalah komitmen untuk terus belajar, tumbuh, dan memberikan apa yang terbaik bagi dunia. Jadi mulailah dari diri sendiri, dan biarkan tindakanmu berbicara lebih keras dari kata-katamu. Langkah-langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tapi ketika kamu melakukannya dengan konsisten, mereka akan mengubah caramu melihat dirimu sendiri dan bagaimana dunia melihatmu. Jika video ini menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Kalau mau komentar selalu terbuka untuk kita diskusi. Oke, gitu aja.